Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beraktivitas Bu Bernadita. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis plan kami yang bernama Sentra Konstruksi. Kami izin untuk share screen. Jadi sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rapli, NIM akhir 159 dan rekan saya. Saya Andalan Deoni Putra dengan NIM akhir 160. Jadi kami di sini akan membuat suatu toko bangunan untuk bisnis plan kami yang bernama Sentra Konstruksi. Berikut merupakan outline daripada presentasi dan laporan kami. Untuk bab satu pendahuluan, jadi latar belakangnya itu sendiri, pada era modern ini, toko bangunan menghadapi tantangan pada dinamika kehidupannya, termasuk menurunnya penjualan akibat strategi pemasaran yang kurang menarik, minimnya inovasi, dan pengalaman belanja yang monoton. Sebagai solusinya, kami membuat satu toko bangunan yang berlokasi di Bandar Lampung. Kami berupaya untuk meningkatkan eksistensinya dengan strategi promosi seperti brosur, spanduk, dan kartu nama untuk menarik konsumen. Dan juga kami menghadirkan layanan tambahan seperti konsultasi konstruksi. Toko ini berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan kepuasan pelanggan di tengah persaingan ketat. Pendekatan promosi yang efisien dan inovatif diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar dan menjadikan toko sentra konstruksi pilihan utama konsumen. Kemudian yang kedua mengenai penjelasan produk. Di sini pada toko ini kami menjual bahan dan alat bangunan seperti hal pasir, batu, dan semen. Nah, dan juga kami di sini menyediakan layanan perhitungan jumlah kebutuhan, perencanaan struktural suatu bangunan dan perencanaan perencanaan arsitekturalnya. Sehingga dapat menjadi solusi untuk generasi saat ini yang tidak mau ribet namun tetap merencanakan sesuatu dan tepat. Tujuan kami dalam bisnis ini yang pertama untuk memenuhi kebutuhan konsumen terhadap tingginya permintaan material bangunan, kemudian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan bahan bangunan, kemudian yang ketiga untuk mengembangkan bisnis agar dapat bersaing dengan kompetitor bangunan lainnya, data yang keempat menyediakan layanan tambahan konsultan konstruksi. Eh, Kemudian untuk potensi bisnis ini, dengan adanya bisnis usaha bangunan, kami dapat membantu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kesulitan dalam mencari material bangunan dan kualitas yang baik dan harga relatif rendah. Sehingga pasar kami dapat diakses dari segala kalangan, baik dari menengah ke atas sampai pasar menengah ke bawah. Selain itu, dan menyediakan layanan perhitungan jumlah kebutuhan, perencanaan struktural, perencanaan arsitektural, dapat menjadi solusi untuk generasi saat ini yang tidak mau ribet. Kemudian identifikasi peluang bisnis. Seiring dengan pembangunan perumahan penduduk yang sangat meningkat, oleh karena itu kami hadir menyediakan kebutuhan-kebutuhan material bangunan eh, untuk rumah konsumen. Selain itu kami juga menyediakan layanan layanan seperti pelayanan jumlah kebutuhan, perencanaan struktural dan perencanaan arsitektural. Dari hal-hal tersebut tentunya dapat menarik konsumen untuk berbelanja di toko bangunan kami. Kemudian bab 2 mengenai pembahasan. Nah, pertama mengenai analisis SWOT yang di bagian strength atau kekuatan. Pertama, produk yang dijual merupakan bahan bangunan yang berkualitas dan murah. Kedua, sedikitnya keluhan dari konsumen mengenai ada kekurangan atau kesalahan dalam penjualan. Ketiga, mengutamakan keamanan dan juga kualitas. Keempat, memberikan garansi. Kelima, tingginya kepercayaan konsumen karena memiliki pelayanan yang baik. Ketujuh, menawarkan harga yang terjangkau. Kedelapan, menyediakan pelayanan yang maksimal. Selanjutnya untuk kelemahan atau weakness dari kami. Pertama, promosi penjualan yang kurang mampu untuk mencapai konsumen yang berada di daerah yang minim informasi gitu. Kemudian kedua, kurang diadakannya promosi untuk menarik minat konsumen. Kemudian tiga, kurang karyawan yang dapat melakukan distribusi pada daerah jarak jauh. Keempat, kurang karyawan untuk dapat perhitungan jumlah kebutuhan perencanaan struktural. Dan yang kelima, kelemahan dari kami itu upah untuk karyawan yang dapat melakukan perhitungan tersebut itu relatif tinggi.
Kemudian untuk peluang opportunities ada 3 poin. Yang pertama, semakin banyaknya proyek pembangunan maka semakin tinggi juga permintaan bahan bangunan. Kemudian kedua, konsumen mencari barang-barang yang berkualitas dengan harga yang relatif rendah. Ketiga, konsumen mencari layanan perhitungan jumlah kebutuhan, perencanaan struktural, dan perencanaan arsitektural. Kemudian yang terakhir, ancaman atau threats. Adapun ancaman dalam bisnis ini, yang pertama, banyaknya bisnis baru yang menawarkan harga yang lebih murah. Kedua, adanya perubahan harga, sehingga menjadikan harga beli menjadi lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, distribusi material yang seringkali terhambat. Keempat, konsumen yang semakin sensitif terhadap harga. Dan kelima, kalah bersaing dari banyaknya bisnis baru yang menawarkan harga yang lebih murah. Berikut merupakan tabel analisis SWOT kami. Selanjutnya mengenai bab 3 perencanaan bisnis. Sasaran dan target pasar. Pemasaran adalah satu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari pengaruh berbagai faktor tersebut adalah masing-masing individu dan kelompok mendapatkan sesuatu yang diperlukan dan diinginkan dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas. Pada usaha kami ini, kami bergerak untuk menjual material bangunan dan juga layanan dalam konstruksi bangunan. Oleh karena itu, target pasar kami adalah perusahaan, kontraktor pemborong, dan juga tentunya konsumen rumahan. Eh, Kedua, mengenai pembiayaan, suatu produk wirausaha tentunya memerlukan biaya dalam pembuatannya. Biaya tersebut bergantung pada kualitas bahan yang digunakan dan juga ukuran baja dan ukuran material yang dihasilkan. Adapun detailnya sebagai berikut. Berikut merupakan RAB dari toko bangunan kami yang kami lampirkan di sini merupakan barang-barang atau bahan-bahan yang nanti akan kami jual. Di sini ada harga beli, harga jual, dan keuntungan yang kami dapat. Kemudian ada studi kelayakan. Studi kelayakan bisnis menjadi hal yang utama ketika akan memulai usaha. Ada beberapa aspek yang diperhatikan. Yang pertama aspek hukum. Dalam pendirian suatu usaha diperlukannya legalitas seperti izin lokasi, akte perusahaan, NPWP, dan sebagainya. Untuk itu perusahaan kami sendiri telah memenuhi semua syarat dari pendirian tersebut. Kemudian yang kedua, ada aspek sosial dan budaya. Eh, Aspek sosial dan budaya menyangkut dampak yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Keberadaan perusahaan kami sendiri dapat diterima dengan baik di lingkungan dan masyarakat sekitar. Lingkungan tersebut juga dapat dikatakan sangat memerlukan adanya perusahaan kami karena masih banyaknya lahan-lahan kosong di sekitaran kampus atau di daerah tersebut, serta untuk pendirian rumah, kontrakan maupun kos-kosan. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, adapun lokasi yang akan rencananya kami buat untuk usaha ini yaitu perusahaan kami sendiri berlokasi di Jalan Sisinga Maharaja No. 37 Huai Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis karena akses jalan yang mudah di kawasan yang memiliki potensi adanya pembangunan konstruksi. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana menjadi salah satu aspek penting dalam sebuah bisnis, karena saat menjalankan bisnis perlu adanya sarana dan prasarana yang dapat mempermudah suatu pekerjaan, memperlancar proses distribusi barang, dan menjaga kualitas barang, serta mengutamakan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana dibutuhkan pada bisnis baja ringan ini, antara lain yaitu truk pengangkut, gudang penyimpanan, tempat pemasaran toko, bensin, lokasi, komputer administrasi, komputer dengan spesifikasi mumpuni, meja, kursi, etalase, buku nota, dan kalkulator. Adapun sumber daya manusia. Dalam suatu bisnis, sumber daya manusia menjadi pihak yang berperan dalam menjalankan bisnis yang direncanakan. Jika tidak ada sumber daya manusia, maka bisnis juga tidak akan berjalan. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat memiliki tugas atas perannya masing-masing. Adapun pihak-pihak yang terlibat antara lain, yaitu direktur atau owner, itu selaku pemilik bisnis dan pemimpin jalannya bisnis. Kedua, manajer keuangan bertugas mengkoordinir proses perencanaan anggaran di bidang keuangan.
Yang ketiga, manajer pemasaran. Itu bertanggung jawab dalam proses pemasaran, seperti melihat permintaan untuk produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan pesaingnya. Nah, kemudian konsultan, yaitu yang bertanggung jawab dalam pekerjaan quantity surveyor, struktur dan arsitektural. Selanjutnya ke kepala administrasi, yaitu bertugas mengatur dan mengurus serta mengawasi segala administrasi yang ada. Selanjutnya kepala gudang bertugas mengawasi dan mengontrol operasional gudang seperti keluar masuknya barang. Selanjutnya operator truk yang bertugas mengoperasikan truk angkutan yang mendistribusikan barang kepada konsumen atau pembeli. Selanjutnya pekerja karyawan itu bertugas sebagai pengangkut pemindah barang dari gudang diangkut ke truk. Berikut merupakan struktur organisasi dari usaha kami, yaitu ada owner selaku pemilik usaha, kemudian konsultan struktur, konsultan arsitektur, quantity surveyor, sales marketing, dan kasir. Selanjutnya aspek pembayaran. Itu yang pertama itu adalah modal awal. Modal awal di sini diperoleh dari tabungan pribadi dan mengajak teman untuk membangun usaha bersama. Kemudian ada investor, yaitu peminjaman biaya dapat dengan mencari investor. Selanjutnya peminjaman. Peminjaman biaya juga dapat dilakukan untuk menambah modal seperti peminjaman uang ke bank. Rencana keuangan. Untuk modal awal membuat usaha toko bangunan sebesar yaitu 2 miliar. Selanjutnya tabungan pribadi. Modal dari tabungan pribadi sebesar 1 miliar. Selanjutnya pinjaman bank. Untuk melengkapi modal awal kami melakukan pinjaman ke bank sebesar 1 miliar dengan jangka waktu 2 tahun dan tingkat bunga 5% per tahun. Bab 4 real bisnis. Untuk membangun suatu bisnis, strategi pemasaran sangat perlu. Adapun adanya strategi pemasaran merupakan suatu hal yang penting pada bisnis yang dijalankan. Kami memiliki strategi pemasaran dengan melakukan promosi di media sosial dan juga secara langsung. Kami juga menawarkan harga yang terjangkau dan memberikan kualitas yang baik. Selain itu, target pasar kami mencakup semua kalangan, baik itu masyarakat umum sampai ke kantor dan penyedia jasa konstruksi lainnya. Serta kami juga memberikan garansi pada produk yang kami jual dan pelayanan antar. Dari strategi tersebut tentunya akan menjadi suatu pertimbangan bagi para konsumen untuk dapat memilih produk yang dijual. Berikut merupakan rancangan anggaran biaya untuk toko bangunan yang kami susun. Berikut merupakan jenis-jenis material yang kami perjualkan. Adapun strategi produksi, yaitu secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Banyak orang yang menganggap produk adalah suatu penawaran yang nyata, tetapi produk bisa lebih nyata dari itu. Secara luas, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Hal ini termasuk barang fisik, jasa pengalaman, acara, orang tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Dengan ini kami memiliki strategi produksi, yaitu menjamin kualitas baja yang akan diperjualkan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen dan tentunya dikemas dengan sedemikian rupa yang memperhatikan merek dan label produksi yang sesuai dengan spesifikasi yang ada. Selanjutnya, strategi penerapan harga. Dengan harga-harga yang tertera di atas, kami sudah memberikan garansi apabila adanya cacat pada produk ataupun adanya kerusakan produk akibat dari salahnya mekanisme distribusi. Konsumen dapat melakukan komplain apabila adanya kerusakan dan dapat melakukan tukar produk ke toko kami dengan syarat memberikan bukti kerusakan melalui foto atau video yang menunjukkan bahwa produk tersebut mengalami kerusakan, serta memberikan bukti pembelian yang telah dilakukan pada toko kami. Komplain dilakukan pada hari yang sama setelah barang diterima. Rencana pengembangan produksi. Pengembangan bisnis ini direncanakan akan melakukan perluasan pasar di setiap daerah, baik itu di dalam kota Bandar Lampung maupun di luar kota Bandar Lampung. Dikarenakan toko kami terpusat di Jalan Sisinga Maharaja, Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, maka perluasan rencananya akan dilakukan
dengan membangun cabang bisnis di daerah-daerah dalam kota terlebih dahulu, seperti Wai Halim dan Kedaton. Serta pengembangan produksi juga direncanakan dapat diakses melalui e-commerce, sehingga distribusi produk dapat dilakukan secara luas ke berbagai daerah. Target pencapaian yaitu ada 3 poin. Yang pertama, pada tahun pertama mencari konsumen dan melakukan penawaran melalui sales marketing serta menawarkan produk kepada konsumen. Kemudian tahun kedua melunasi pinjaman bank serta memperbanyak pelanggan. Terus kemudian yang tahun ketiga kami membuka cabang di lokasi yang berbeda dengan lokasi yang strategis. Bab 5 penutup. Adapun kesimpulan yang kami simpulkan dari bisnis plan kami yaitu material bahan bangunan banyak dicari karena keunggulan berupa kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Sasaran pasar dari bisnis ini adalah perusahaan kontraktor atau pemborong yang membutuhkan berbagai material bangunan untuk proyek konstruksi. Pemasaran material bahan bangunan ditunjukkan untuk berbagai kalangan. Dan dengan menyediakan pengadaan material baja ringan di lokasi yang strategis, kami dapat memudahkan masyarakat yang membutuhkan bahan tersebut. Selain itu, layanan tambahan seperti konsultan konstruksi yang meliputi quantity surveyor, konsultan struktur, dan konsultan arsitektur dapat menjadi solusi yang menarik lebih banyak konsumen. Kemudian, adapun saran yang dapat kami berikan yaitu untuk meningkatkan pelayanan, sebaiknya mendengarkan kritik dan saran dari konsumen. Selain itu, menciptakan inovasi-inovasi baru secara terus-menerus akan membantu toko tetap bersaing di pasar, sering memberikan promo-promo menarik, dan juga menjadi cara efektif untuk menarik minat konsumen. Tak kalah penting, menambah jumlah karyawan atau kurir distribusi produk dengan mempertimbangkan jumlah konsumen akan meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Berikut merupakan tampak depan toko bangunan kami. Berikut merupakan tampak dalam dari toko bangunan kami. Ini adalah merupakan logo yang kami untuk toko bangunan yang kami akan jalankan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.